tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanci Tanjung Enim Radio yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini kita kembali dapat berjumpa dalam aksi acara seputar Ramadan 1443 Hijriah. Di kesempatan hari Jumat tanggal 29 April 2022 bertepatan dengan 27 Ramadan 1443 Hijriah. Para kanci Tanjung Enim Radio, acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Dan narasumber kita pada sore hari ini adalah Bapak Ustadz Haji Pondra Nasrullah LCMA. Beliau adalah Ketua Yayasan Asipa Al-Islami Muara Enim dan pimpinan Muara Enim Ruqyah Center. Dan insya Allah pada sore hari ini beliau akan mengambil tema yang berjudul Mudik Antara Adat dan Syariat. Para kancil Tanjung Enim Radio, acara ini berlangsung setiap hari sepanjang bulan Ramadan dari setengah 6 sore sampai menjelang berbuka puasa. Dan live di streaming kami di www.tanjungenimradio.id, kemudian di Facebook Tanjung Enim Radio dan di Instagram Tanjung Enim Radio. Sementara siaran tundanya dapat Anda ikuti di YouTube Tanjung Enim Radio ya pada malam hari nanti. Para kanca, sekedar informasi bahwa waktu berbuka puasa kita pada sore hari ini Jumat tanggal 29 April 2022 insya Allah pada pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz Haji Pondra Nasrullah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khairin. Sehat-sehat semua ya. Nah, bagaimana kabar dengan Yayasan Asifa Al-Islami? Alhamdulillah sekarang masih dalam tahap pembangunan. Mohon doa semua dari para kanci Tanjung Enim Radio, para pemirsa, kemudian muhsinin, orang-orang yang mendonasikan, ya, semoga cepat pembangunan ini cepat selesai, kemudian dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang ada di Muara Enim ini. Iya. Dan bagaimana kabar dengan Mercy Muara Enim ya? Alhamdulillah. Mercy, para kanci Tanjung Enim Radio, Mercy itu singkatan dari Muara Enim Ruqyah Center ya. Sudah berjalan berapa lama nih Mercy-nya Ustadz? Mercy ini kita dirikan dengan Ustadz Suryadi ya sejak 2016 sebenarnya. Oh sudah lama ya? Sudah lama. Jadi sudah banyak yang artinya yang mendapatkan ruqyah dari Ustadz dan rekan-rekan ya? Alhamdulillah. Nah kalau boleh tahu nih, kalau ruqyah ini dominan laki-laki atau perempuan ini? Semuanya sama sebenarnya, sama, ya? Cuman yang lebih rentan adalah wanita. Wanita ya. Dikarenakan wanita ini ada saat-saat yang dia ini dilarang untuk beribadah, dikarenakan mungkin haid atau nifas, ya. Ini yang menjadikan mereka itu lalai, kemudian disitulah kelalaian itu menjadi pintu masuk bagi setan. Oh itu ya, di celah-celah itulah ya dia masuk ya. Iya. Iya. Sekalian nanya nih, dalam sekali ruqyah itu ada nggak waktu yang diperlukan 1 jam, 2 jam atau tergantung dari si pasien itu sendiri lah katakan? Tergantung dari reaksi. Dari reaksi ya. Gangguan dari pasien tersebut. Jadi artinya dari orang satu ke orang yang lainnya berbeda-beda ya berbeda reaksinya. Antara satu dengan yang lain. Ya. Baiklah para kanca Tanjung Enim Radio, acara seputar Ramadan atau Sedan 1443 Hijriah seperti biasa dipersembahkan oleh Humas PTBA. Selamat sore untuk Bapak-Bapak Humas PTBA, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan kali ini narasumber kita Haji Pondra Nasrullah LCMA akan membawakan tema yang berjudul antara mudik antara adat dan syariat. Dari Gedung Serbaguna lantai 2 PTBA, saya Reddy Smash beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
para kance Tanjung Enim Radio yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kru yang bertugas, kemudian Humas PTBA, dan semua yang dapat mendengar dan menjangkau dari siaran Tanjung Enim Radio ini. Tema kita tentang mudik. Kita ketahui bahwa masyarakat kita di Indonesia khususnya atau di Asia Tenggara termasuk Malaysia, mereka di setiap ujung dari bulan Ramadan atau di akhir-akhir Ramadan maka ada tradisi atau adat mudik. Mudik ya. Yang mana mudik ini diniatkan yang pertama adalah agar bisa berjumpa, bersilaturahim dengan sanak saudara keluarga yang ada di sana. Yang mana dalil yang mereka gunakan diantaranya adalah kalau ada yang ingin dipanjangkan umurnya atau ditambah rezekinya, maka sambunglah tali silaturahim. Maka dengan hal tersebut ada beberapa hal yang didapatkan, mulai dari membahagiakan orang-orang ada yang ada di kampung, baik karena berjumpa sudah lama berpisah ataupun dengan membawa buah tangan oleh-oleh. Dan yang lebih membahagiakan lagi bagi para pemudik ini adalah ketika mereka berjumpa dengan keluarga dalam keadaan sehat, bisa memberikan apa yang bermanfaat kepada mereka. Dalam bahasa kita mungkin THR, itu merupakan di antara sunnah-sunnah Rasulullah. Rasulullah katakan tahabu. Kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai, menumbuhkan rasa cinta. Dan ini merupakan bagian dari sedekah. Nah, mudik ini ternyata tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Inilah yang dinamakan tradisi yang ada di Asia Tenggara, terkhusus di Indonesia dan di Malaysia katakanlah. Jadi berbondong-bondong untuk mudik, 1 tahun mungkin bergelut di tanah, rantau, mengumpulkan bekal, yang mana nanti ketika menjelang Ramadan akhir, menjelang Idul Fitri, mereka berbondong-bondong untuk pulang ke kampung mudik, ingin katakanlah bersilaturahim, memberikan tanda bahwa dia berhasil di tanah rantau dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini kalau kita ingin mengambil pelajaran dari kata mudik ini atau dari tradisi mudik ini, sebenarnya kita semua ini kan perantau, musafir. Makanya Rasulullah nasihatkan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah di dunia ini seakan-akan engkau seorang yang gharib, orang asing, ataupun seorang perantau, musafir. Ini menunjukkan atau mengingatkan kita tentang keadaan bahwa di akhir-akhir Ramadan ini masyarakat muslim begitu banyak, begitu bekerja keras agar bisa mudik, bisa berjumpa dengan sanak keluarga, saudara, dan tentu dia selama itu mengumpulkan bekal. Dan yang tidak mempunyai bekal, mereka tidak akan berani untuk mudik. Nah, inilah pelajaran yang kita ingin ambil sebenarnya dari mudik ini, bahwa kita ini semuanya adalah milik Allah. Milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kita ini hakikatnya sekarang sedang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini untuk menguji keimanan kita. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan amal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amal-amal yang soleh. Dan itu akan menjadi bekal bagi orang yang sedang musafir di muka bumi ini. Ketika dia kembali kepada Allah, maka dia mempunyai bekal tersebut. Maka bekal yang terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan.
Dan kita ketahui ibadah Ramadan ini kan muaranya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Para kanca Tanjung Enim Radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat dari mudik yang sesungguhnya adalah kita ketika kita dipanggil oleh Allah kembali ke alam akhirat. Nah, disinilah kita akan mudik. Dan ternyata tempat kembali kita itu cuma 2, dan kita akan menempati salah satunya, yaitu di surga atau di neraka nanti, tergantung dari amal perbuatan selama kita hidup di dunia ini. Maka di penghujung dari Ramadan, bisa jadi 2 hari atau 3 hari ke depan, kita masih dalam keadaan bulan Ramadan, perbanyak bekal, karena kita tidak tahu ketika kita selesai dari Ramadan ini, apakah kita masih mempunyai waktu, masih punya kesempatan untuk berjumpa lagi dengan Ramadan. Betapa banyak teman-teman kita dulu mungkin yang kita kenal, yang kita bersama mereka, sekarang sudah tidak ada lagi. Baik, ya, mungkin dikarenakan COVID atau yang lainnya. Nah, mereka sudah tidak bisa lagi beramal, sementara kita masih diberikan kesempatan untuk beramal. Maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sebagai bekal. Lihatlah orang-orang yang mudik tersebut. Mereka sudah persiapkan kendaraan, persiapkan uang, persiapkan kesehatan, bahkan ya kalau ada persyaratan-persyaratan mudik, mereka sudah siapkan semua. Kenapa? Karena mereka tidak mau ketika mudik itu ada kendala ketika di perjalanan. Nah, ini di dunia saja manusia sudah menyiapkan sedemikian rupa. Bagaimana dengan perjalanan di akhirat, perjalanan yang begitu panjang. Mungkin sekali-sekali kita berkunjung ke kuburan, dilihat ya kayu nisan atau batu nisan orang-orang yang meninggal tersebut, dilihat, oh dia sudah lama meninggal. 1950 berarti sudah berapa tahun? 1950 sudah 72 tahun. Dan selama 72 tahun masih di alam kubur dan belum tahu kapan lagi. Padahal alam kubur itu adalah salah satu awal atau halte pertama yang harus dilalui di alam akhirat. Nah, kalau tidak ada bekal, tidak mempunyai amal, apa yang akan kita andalkan sebagai bekal ketika kita di alam barzah tersebut? Ini yang ingin kita sampaikan tentang mudik ini. Kita jangan melihat hanya sebagai tradisi saja, tetapi kita kembalikan kepada kepada agama Islam, bahwa hakikat kita ini adalah musafir dan akan kembali ke tempat kita di mana kita diciptakan pertama kali, yaitu Nabi Adam diciptakan di mana? Di surga. Kita akan kembali ke kampung kita, dan benar tempat kembali kita apabila kita masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita tidak, kita tersesat, tidak beramal soleh, maka kita tidak berbekal, maka kita akan tersesat dan akan kembali ke salah satu tempat yang lainnya, yaitu neraka. Dan ini yang kita takutkan. Maka semua ibadah itu muaranya adalah agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Ketakwaan ini sebagaimana yang Allah nyatakan adalah bekal yang paling baik. Maka banyak sekali bekal-bekal yang Rasulullah ajarkan kepada kita ketika kita akan menghadapi alam akhirat. Hadis Rasulullah misalnya, Rasulullah katakan at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah bagian dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah. Ya, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'a ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah ini memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Pahalanya itu. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Wassadaqah
burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Was-sabru diyaun, dan kesabaran itu adalah sinar, ya. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an akan menjadi hujjah bagimu, menjadi pembelamu, atau akan menjadi yang akan menghukummu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya kata-kata yang baik tadi, perbuatan yang baik, ini merupakan bekal perjalanan kita ketika di akhirat nanti. Hakikatnya ketika kita kembali, kalau kita tidak mempunyai bekal-bekal kebaikan tadi, tentu kita akan tersesat. Maka para kanci Tanjung Enim Radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini tidak lama, dia merupakan suatu yang fana, akan berakhir, umur kita juga tidak akan lama, maka kita persiapkanlah untuk bekal perjalanan yang begitu panjang, mulai dari alam barzah, kemudian padang mahsyar nanti. Di padang mahsyar itu ada ketika kita menerima catatan amal, ketika kita dihisab, dihitung amal kita, ketika penimbangan amal, dan yang sangat krusial dan menegangkan adalah ketika seseorang melintasi jembatan Sirat. Karena kalau tidak, dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Baru kalau dia selamat dari jembatan Sirat itu, dia bisa dikatakan akan selamat dari neraka. Nah, kalau kita tidak mempunyai bekal yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, ucapan-ucapan yang baik, bagaimana kita mau memenuhkan timbangan kita dengan ucapan-ucapan thayyibah, alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, pahalanya ternyata memenuhi angkasa. Kemudian sholat itu akan menjadi cahaya. Kita tahu di alam kubur ini kan gelap gulita. Apa yang akan menjadi cahaya bagi kita? Sholat kita. Kalau kita tidak berbekal dengan sholat, bagaimana kita akan mendapatkan cahaya? Di padang mahsyar nanti ketika kita dikumpulkan, walaupun matahari itu hanya sejengkal, sehasta, tetapi bagi orang-orang yang dibutakan oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan cahaya. Ternyata cahaya itu akan didapatkan dari ibadah yang kita lakukan. Maka dikatakan oleh Rasulullah, salat itu adalah cahaya. Kemudian kesabaran itu adalah dia, sinar. Ya. Sinar ini artinya dia akan menyorot, ya, kemana arah yang akan kita tempuh. Dan puasa ini adalah burhan. Burhan itu adalah bukti. Sedekah adalah burhan. Sedekah ini adalah bukti. Bukti bahwa betul-betul, ya, kita ini ingin agar pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa harta itu bukan ada di hati kita tetapi di tangan kita. Maka dia akan menjadi bukti, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa lagi pahala sedekah ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan mulai dari ketika seseorang sakaratul maut. Ini luar biasa karena dia merupakan bukti. Dan orang yang meninggal atau akan dicabut nyawanya, kalau bisa minta izin kepada Allah untuk diundur sebentar saja, maka ibadah yang ingin dia lakukan adalah sedekah. Luar biasa. Maka bukan berkumpul bersama keluarga, bukan berkumpul dengan keluarga, bukan mendirikan sholat, bukan berhaji, tidak, tetapi sedekah. Sedekah tadi. Karena pahala sedekah ini dilipat gandakan oleh Allah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'at habbah. Jadi dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini luar biasa. Maka di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, kalau kita tidak berbekal dengan bekal yang banyak, maka kita akan tersesat. Terombang-ambing di perjalanan yang begitu panjang. Di muqaddimah dari perjalanan alam akhirat, yaitu di alam barzah atau alam kubur saja mungkin kita sudah sengsara. Maka kesempatan bagi kita ambil analogi dari orang-orang yang mudik itu. Bagaimana 11 bulan mereka kumpulkan harta
mereka menabung, mempersiapkan diri, kendaraan, ongkos untuk makan dan lain sebagainya, untuk oleh-oleh, agar bisa kembali dalam keadaan nyaman. Ya. Kalau mereka tidak mempunyai bekal, tentu mereka akan menemui kendala-kendala di dalam perjalanan tersebut. Apalagi kita, yang perjalanannya luar biasa. Ya, orang yang kita lihat di batu nisannya meninggal 1950. Ya. Meninggal bahkan ada 1930 misalnya, Masya Allah, sudah lama sekali. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka nikmat tersebut begitu cepat terasa. Waktu yang lama itu begitu cepat. Ya, bahkan dikatakan bagaikan tidurnya pengantin baru ketika mendapatkan nikmat kubur. Ya. Tetapi kalau mendapatkan azab kubur, maka ya mereka tidak sampai sabar lagi, yang menunggu malam, pagi, dia menunggu sore. Dia anggap bahwa sore nanti tidak akan ada siksaan. Padahal siksaan itu berlanjut sampai dengan hari kiamat. Maka dikatakan oleh Rasulullah, orang-orang yang mendapatkan azab di azab kubur tersebut, mereka berdoa kepada Allah agar disegerakan kiamat. Karena mereka mengira kalau kiamat selesai, kalau kiamat terjadi, maka azab itu selesai. Padahal itu hanya mukodimanya saja, pembukaannya saja. Maka ini adalah tradisi yang baik, mudik ini. Kita betul-betul niatkan untuk menyambung tali silaturahim, berbekal dengan bekal-bekal yang halal dan baik, dan memberikan kesenangan, perasaan senang bagi orang-orang yang ada di kampung tersebut yang kita kunjungi. Karena idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia ke hati seorang manusia itu, Rasulullah katakan bagian dari sedekah. Baru menyenangkan saja. Baru dengan tingkah laku kita ya. Dengan tingkah laku kita. Berjumpa kita mereka senang, itu merupakan sedekah. Sedekah. Ditulis oleh Allah pahala sedekah. Maka mudik yang demikian ya menjadi tradisi kuat. Mungkin setahun 2 tahun terakhir ini mungkin tidak bisa dilakukan. Sekarang keran tersebut dibuka. Maka kita ambil pelajaran dari mudik ini. Begitu lama kita mengumpulkan bekal hanya untuk mudik, berjumpa dengan keluarga kita dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang. Nah, dalam hitungan hanya beberapa hari ya. Dalam beberapa hari, tidak lama. Nah, ini kita akan mudik kepada Allah, yang mudik tersebut tidak akan pernah kembali. Begitu kita mudik, begitu kita nyawa kita dicabut oleh Allah, maka perjalanan panjang tersebut sudah kita mulai. Nah, ini yang kadang-kadang tidak difahami oleh masyarakat semua. Oleh sebab itu para kance Tanjung Enim Radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbekal dengan bekal yang banyak berupa amal ibadah, ini adalah suatu keniscayaan bagi kita yang yakin bahwa kita ini akan mudik kepada Allah. Karena selalu kalau kita mendengar ada yang meninggal, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Artinya suatu keyakinan yang kita ucapkan. Tetapi kadang-kadang ucapan ini hanya sekedar lisan, tidak masuk ke hati, sehingga kalau terjadi sesuatu apa-apa, kita ini kurang menerima. Padahal semuanya titipan Allah. Semuanya titipan Allah. Mata, telinga, tangan, kaki, semuanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ambil titipan ini, maka kita tidak akan mampu untuk menahannya. Dan hanya dalam hitungan sekejap, hitungan detik mungkin, ya, dengan sebab-sebab yang Allah buat mungkin, ya. Dan kita kalau sudah lumpuh, ya, stroke misalnya, buta pula, telinga kita tuli pula, ya, bagaimana perasaan kita? Apakah masih ada orang-orang yang akan menghormati kita? Ya. Walaupun tinggi jabatan kita, walaupun pangkat kita tinggi, kekayaan kita ada, itu terasa tidak berharga. Betul. Dan ada yang di dalam tubuh kita ini yang luar biasa mahalnya. Apabila diambil, maka hilanglah nyawa kita. Apa itu? Jantung. Jantung ini adalah organ yang paling mahal. Organ yang paling mahal,
Kalau diambil maka akan matilah kita. Nah, ini semua milik Allah. Apalagi harta yang kita punya, rumah, kendaraan, anak, istri, semua. Maka ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini beristirja kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semuanya kepada Allah karena itu adalah memang miliknya, dan itu adalah tanda dari kesabaran seseorang. Yang mana kalau dia bersabar, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pujian kepada mereka, ya. Dan diberikan rahmat. Kita ketahui bahwa manusia masuk ke dalam surga ini kan dengan rahmat. Ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Luar biasa sebenarnya ketika kita betul-betul menyadari bahwa segala sesuatu ini milik Allah, kembali kepada Allah, ya. Dan ketika kembali ini semestinya dia seperti ketika diberikan kepada kita dalam keadaan bersih, suci, jangan dikotori. Nah, kalau ketika kembali, ya, barang-barang titipan ini sedang dalam keadaan kotor, tentu orang yang memberikan barang titipan ini akan marah kepada Betul, kita. akan merasa kecewa, ya. Merasa kecewa. Kenapa amanah tersebut tidak dijaga? Intinya bahwa, ya, ambil pelajaran dari mudik tersebut, berbekal, ya, dengan bekal yang baik, karena sesungguhnya kita semua akan mudik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudik yang sesungguhnya ini, kalau kita tidak berbekal dengan bekal yang baik, maka kita akan sengsara. Dan kesengsaraan ini tidak berbatas waktu. Dia abadan, daiman. Dia abadi, kekal. Tidak akan ada habisnya, ya, kalau kita tidak berbekal. Oleh sebab itu, bagi kita semua, Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini, yang mana Rasulullah katakan kalau ada orang berjumpa dengan Ramadan kemudian dia tidak diampunkan dosanya setelah habis Ramadan, maka dia termasuk orang yang merugi, ya, orang yang celaka. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan ini dosa masih banyak, kesalahan tidak diampunkan, dijauhkan dari rahmat misalnya. Maka jangan sampai ada 2 malam atau 3 malam ke depan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, keluar dari Ramadan ini agar diampunkan semua dosa-dosa yang telah lalu. Insyaallah, kalaupun Allah memanggil kita, insyaallah kita dalam keadaan suci, bersih. Kayaumin waladathu ummuhu, bagaikan hari di mana kita dilahirkan oleh ibu kita. Iya. Nah Ustadz, waktu kita tinggal 4 menit lagi, ada yang akan saya tanyakan berkaitan dengan bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, yaitu tentang zakat fitrah, Ustadz, ya. Mana yang lebih abdul, kita memberikan zakat fitrah melalui badan amil atau dengan orang yang kita anggap mampu untuk menerima zakat kita? Baik, sekarang ini sebenarnya kita di Indonesia ini ada badan amil yang diakui oleh negara, ya, Baznas, ya. Maka ini adalah badan amil zakat yang resmi diangkat oleh negara, kemudian diakui oleh negara. Lalu mana yang lebih afdol, ya? Apakah kita berikan langsung ataupun kita salurkan kepada badan amil? Kita lihat kepada kondisi, ya, situasi dan kondisi pada saat ini. Kalau kita dapati tetangga-tetangga kita yang memang mereka sangat memerlukan, maka yang lebih afdal adalah kita salurkan secara langsung. Tetapi kalau seandainya kita tidak mengetahui tetangga-tetangga kita yang ada di lingkungan dekat kita misalnya, ya, fakir, miskin ataupun asnaf yang 8 tersebut, maka lebih afdal adalah diberikan kepada badan amil tadi, insyaallah. Ya. Itu lebih utama. Nah Ustadz, di penghujung acara ini silakan disimpulkan dan sekaligus ditutup. Silakan Ustadz. Para kanci Tanjung Enim Radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini kita akan mudik, ya. Resmi pemerintah hari ini sudah mulai libur, ya. Betul, ya. Libur atau cuti bersama. Jadi
bagi kita semua yang tahu bahwa kita akan mudik pasti menyiapkan bekal. Ya. Dan kita ketahui bahwa bekal yang paling utama ketika kita mudik menghadap Allah itu adalah ketakwaan. Ada berapa hari lagi, gunakan kesempatan yang mahal, dan Allahu a'lam apakah kita berjumpa dalam hari-hari terakhir ini ya, dengan Ramadan lagi pada tahun berikutnya. Apakah kita berjumpa atau tidak, maka gunakanlah hari-hari yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya bermunajat kepada Allah, memohon, merintih agar dosa-dosa kita diampunkan. Kalau dosa-dosa kita sudah diampunkan, maka kita ini tenang. Bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita, ketika kita dicabut oleh Allah nyawa kita, kita sudah tenang. Kenapa? Karena kita sudah melewati fase di mana dosa dan kesalahan kita sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa jangan lalai, jangan kemudian mendekat dengan Idul Fitri ini malah menjadikan kita lalai dari ibadah-ibadah di sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja. Pak Reddy, insyaallah. Para kaca Tanjung Radio, demikianlah ceramah singkat di sore hari ini dalam aksi acara seputar Ramadan untuk kesempatan hari Jumat tanggal 29 April 2022 bertepatan dengan 27 Ramadan 1443 Hijriah. Bersama narasumber kita Bapak Haji Pondra Nasrullah LCMA, Ketua Yayasan Asifa Al-Islami Muarainim dan pimpinan Muarainim Ruqyah Center dengan mengambil tema mudik antara adat dan syariat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan menjadi pelajaran buat kita semuanya, betapa besarnya hakikat mudik yang sebenarnya adalah mudik menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para kaca Tanjung Radio, acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA dan berlangsung setiap hari sepanjang bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dan acara ini live streaming di www.tanjunginimradio.id dan di Instagram Tanjung Inim Radio serta di Facebook Tanjung Inim Radio. Sementara siaran tundanya dapat Anda ikuti di YouTube Tanjung Inim Radio malam hari nanti. Para kancil Tanjung Radio, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Reddy Smes mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.